Virgian, Lokrian, Mixolydian dan kawan-kawannya. Kan vokal nggak ada patokan ya. Kalau piano masih enak. Oh ini setengah satu. Vokal nggak ada patokannya gimana? Ya itu lumayan challenging sih di musik, kalau di kuliah musik. Jadi kayak gitu-gitu juga diasah sama mereka. Gitu. Nah, apa yang membuat itu berarti cuma 30% yang lulus ya? Iya, karena susah. Banyak orang yang Susah dalam hal apa nih? Susah. Nggak gini. Kalau kita berbicara dengan fakultas kedokteran misalnya itu ya. Susah. Kita udah kebayang nih. Oh ya anatomi tubuh dan lain-lain. Tapi kalau musik pas bilang susah, di sebelah mananya ya susahnya? Jadi di musik itu misalnya contoh kayak ada, jadi semua yang kita dengar sekarang ini misalnya di musik jazz gitu ya. Musik jazz itu merangkum, kalau di kuliah musik Kamu itu apa contohnya jazz melulu sih? Bukan karena enggak, tapi maksudnya kan kalau jazz kan kata orang yang paling susah lah gitu. Oh, gitu kata orang ya, kata orang gitu. Karena ini ada 4 kelas itu yang diambil setiap semester, cuma boleh 1. Itu harmoni namanya. Itu buat chording aja, misalnya kayak 1, 9 ini flat ini nggak boleh tabrakan. Jadi itu endingnya kenapa pengen musik awalnya itu pengen menghindari matematika. Ternyata ngitung juga endingnya. Iya kan, abis ini C ambil 13-nya 9. Oh ini 11 nggak boleh nabrak, harus diflatin. Kayak gitu-gitu. Ini udah nyambung belum sama melodinya. Jadi nge-struktur satu aransemen. Kayak gitu-gitu. Itu yang bikin challenging lah gitu. Dan banyak juga diajarin kayak ada aransemen brass section kayak horn. Itu dia voicingnya beda sendiri, nggak boleh terlalu rapat, nggak boleh itu ngitung semua. Tapi gitu. Gini, maksudnya orang-orang yang masuk ini, correct me if I'm wrong ya kalau salah ya. Orang yang masuk ke sekolah musik gitu kan, itu pasti mempunyai udah satu target basic udah pastilah. Masa dia bisa main 1 instrumen atau 2, nyanyi udah nggak usah dibicarakan lah ya. Kalau vals-valsnya dia nggak mungkin sama valsnya dengan orang yang nggak biasa nyanyi gitu. Nah pada saat dia masuk musik itu kan, ini asumsi orang publik, orang saya yang nggak tahu apa-apa, itu kayaknya kan sangat mudah juga karena it's in your blood gitu udah. Nah kok intinya kalau dia tidak lulus, apakah karena banyak bolongnya? Misalnya, udah banyak manggung, ada yang udah kayak banyak gitu. produksi. Ada yang kayak gitu. Akhirnya, ada yang kayak gitu. Ada yang udah banyak manggung, udah kenal duit, nggak kuliah. Tapi yang menilai kuliah musik ini susah juga banyak. Karena utamanya apa tuh? Kayak mungkin kalau yang banyak job itu 30% lah dari yang nggak lulus ya. Tapi yang susah itu 70%. Karena misalnya pelajaran sejarah aja di musik, misalnya kita ada kayak satu karya dari Rachmaninov, kayak dan lain, ada Mozart dan lain-lain, itu disuruh ngafalin hampir semuanya. Jadi ntar ada satu kertas pas ujian diputerin, dia movement keberapa, movement keempat si Rachmaninov yang lagu mana, itu ntar tulis itu, oh ini yang movement segini gini. Jadi kita mesti hafal. Beethoven yang movement seberapa gitu. Ya itu yang dan itulah yang membuat banyak yang tidak lulus karena berarti kamu mesti I see. Dengan kata lain bahwa karena kamu di musik berarti kamu mesti mesti listening terus, mesti mendengarkan terus gitu karena disitulah kita belajar ya. Betul. Gak sih? Sampai sekarang ya kita nggak pernah berhenti belajar sih. Kayak bahkan kayak dulu kalau awal selesai kuliah pengennya kan musik ribet ya. Nggak mau rugi, semua ilmu pengen dikeluarin. Tapi endingnya kalau sekarang di pop kita harus kurang-kurangin. Kita belajar lagi loh cara ngurang-nguranginnya. Kayak ini nggak bagus di sini. Jadi kita pakai yang lebih simpel lagi. Gimana? Itu susah juga. Saya sering ngobrol sama orang musik tapi baru kali ini. Gitu. Jadi membalikannya itu juga susah. Jadi orang yang udah jago main lagu yang gampang tuh susah. Boleh tanya sama musisi jago. Itu gini ya, kalau saya dengar misalnya gini, bukan klasik yang paling ini, kalau klasik kan ada partitur. Misalnya jazz gitu kan. Ya, jazz. Ini selalu pada bilang kalau misalnya jazz itu dimainin kedua kalinya nggak pernah sama, ketiga kalinya nggak keempat kali. Betul. Itu karena improvisasi lah. Itu kan kupingnya selalu jalan kan. Jadi ini kemana ikutin, itu kemana ikutin. Nah gitu. sekarang pertanyaannya, si pemain jazz ini bisa nggak misalnya pop itu kan ya ilah cuma berapa bar terus ngulang. Belum tentu.
Belum tentu. Banyak banget aku ketemu juga musisi-musisi yang di luar jago banget. Tapi pas udah ke genre pop kadang-kadang jadi kayak ngeblank. Nggak bisa lari kemana-mana nih, harus nahan nih, harus kayak cuma deng 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 deng. Kan biasanya dia dia cuma deng deng gitu kan, itu juga susah nahan. Kayak misalnya kita udah biasa ngetik tapi sekarang buat main lagu pop harus tek 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 tek. Itu kan muscle memory sebenarnya. Dan itu juga kebiasaan apa yang didengerin setiap hari kan. Itu juga ada PR-nya. Nah itu gimana ya, challenge tantangan seperti itu bagaimana overcome-nya ya? Bagaimana kita mencoba solusinya seperti apa ya kali gitu? Sebenarnya semua musisi bisa, tapi itu pertanyaannya karena semua bukannya harus bisa ya, tapi di zaman sekarang harusnya ini kan harusnya bisa. Tapi caranya cuma satu sebenarnya. Banyak ini jadi kayak agak ke politik musik dikit ya. Jadi banyak dari pemain-pemain genre misalnya kayak jazz atau klasikal, itu mereka terlalu pride sama genrenya mereka. Jadi kayak lagu lain tuh nggak enak, yang enak cuman jazz, yang enak dimainin cuman jazz. Tapi kadang-kadang kita buat di industri ini kita harus menyimpulkan basicnya gini, kita bermusik untuk siapa? Untuk diri sendiri atau buat orang lain? Kalau menghasilkan cuan berarti buat orang lain. Tapi nggak itu aja sih. Tapi maksudnya kayak kita kan musik ini buat kasih dampak apa yang kita rasakan, apa yang kita mau sampaikan ke orang, misalnya orang Hindia misalnya, politik fish dan politik dan lain-lain itu kan menyampaikan ke aspirasi banyak orang. Jadi banyak orang relate dengan lagu itu. Bonusnya adalah duit. Jadi basicnya kalau aku sih waktu itu aku ada satu quotes dari John Mayer, kayak dia bilang gini, itu salah satu idola aku John Mayer. Jadi dia bilang, lu kalau saat selesai manggung lu pengen yang mana? Fans lu datang, wih lu jago banget mainnya, atau fans lu datang dia bilang, John makasih ya, kemarin mama aku sakit, lagu ini ngebantu buat aku bisa move on, bisa lebih semangat dan lain-lain. Lu pilih yang mana? Jadi kasih inspirasi ya. Jadi kasih inspirasi, kasih efek yang banyak buat orang lain. Jadi kadang-kadang musik itu kita harus turunin ego, kita juga harus lihat orang-orang ini lagi mengalami apa yang kita bisa bantu dalam musik ini. Jadi ya kenapa lagu-lagu itu sekarang banyak yang naik, karena kan relate sama masyarakat. Itu bonus lah. Tapi yang penting kita berkarya dari hati kita untuk kita bisa menyampaikan ke orang lain gitu. Tapi kalau menurut kamu ada yang lagu-lagu viral yang nggak tahu lagu apaan sih ini, kayaknya kok begini amat lagunya tapi viral tuh gimana? Banyak orang misalnya banyak orang bilang kayak Garamadu misalnya ya, misalnya Garamadu gitu ya. Banyak orang bilang ini lagu nggak jelas dan lain-lain. Tapi kalau dianalisa itu lagu keren banget. Itu jenius. Karena aku ngerti, aku dulu bisa produce EDM. Dan itu bukan hal yang gampang buat bikin itu produk. Dari detail vocal chops-nya, dari detail dia ambil transient, ini udah mulai teknikal nih. Transient dalam nge-mix. Ya, transient dalam nge-mixnya itu pure genius. Dari liriknya juga relate gitu ya, walaupun agak selengean gitu ya. Tapi kan itu memang zamannya sekarang, mesti selengean sekarang kan? Iya, tapi itu bukan produk abal-abal, itu produk bagus banget. Tapi selama ini kalau saya sebagai orang awam pendengar musik aja kan, waduh komentarnya itu aduh alay apa dan lain-lain. Karena mereka nggak tahu itu proses bikinnya. Ya termasuk saya juga nih. Gitu. Tapi karena viral, dikit-dikit kan FYP, dikit-dikit kan masuk ke kuping, lama-lama jedek. Oh iya. Itu juga benar. Itu dibahas juga di ada salah satu buku namanya, kok jadi teori banget ya. Hit Music Science. Jadi semakin banyak lagu itu diperdengarkan, semakin kemungkinan lagu itu jadi hits. Jadi misalnya kita udah dengar Garamadu 2 kali misalnya, dibandingkan misalnya kita 3 kali deh misalnya yang Garamadu, terus lagu Dewa nih sekali, itu baru keluar nih sama-sama. Nah kita kemungkinan bakal lebih catchy yang udah kita dengar 3 kali. Itu ada di Hit Memory Music. Iya, itu di satu buku namanya Hit Music Science waktu itu. Jadi science-nya hit music lah gitu. Ya gitulah basic ya. Nah itu bisa dijadikan kayak strateginya kita nggak dalam kita memproduksi. Bisa. Jadi kalau di dalam lagu itu ada yang namanya motif. Motif itu sebenarnya suatu pengulangan.
Jadi misalnya kayak dalam struktur lagunya atau motif dalam hal apa nih? dalam struktur lagu nada. Jadi Nada. misalnya kayak lagu Charlie Puth, da 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 da, itu kan ngulang sebenarnya. Iya, Da 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 da. Nah itu semakin orang denger itu kecantol ke otaknya, itu dengar sekali aja udah kayak dengar 4 kali. Karena kan di diri kedua aja udah dibalas lagi. Da 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 da. Itu kan udah 2 tuh. Iya, betul. Gitu. Jadi itu orang tuh Terus dibalikin lagi iya 4 muter kali. gitu. Kayak Garamada juga Iya, sama nadanya. Jadi itu bikin itu psikologi mungkin yang menulis lagu nggak sadar. Tapi itu ada teorikalnya gitu kalau Karena yang menulis lagu itu nggak sekolah. Iya betul. Nggak sekolah musik maksudnya. Betul. Tapi kalau di sekolah musik tahu oh itu motif gitu. Tapi kenapa orang-orang yang sekolah musik punya Ya. basic musik itu jarang ngehit lagunya? Tadi yang aku bilang. Sorry. Iya, tapi benar. Maaf, ini- Setuju. Aku juga merasakan hal yang sama. Kamu kan jago banget kok nggak ngehit. itu benar. Bisa produksi, bisa nyanyi, bisa musik, bisa semuanya. Terus you have the basic. Iya, betul. Motifnya kah? Apalagi science. Betul. Iya. Ya, sebenarnya gini. Why gitu. Kita bisa menggunakan seluruh teori yang ada. Tapi semua itu balik lagi ke market. Kita nggak bisa nebak market di musik. Siapa yang bisa menebak Garamada saat itu viral? Nggak ada. Tapi bener kan? Nggak ada, kita nggak bisa prediksi lagu itu naik. Itu viral karena slang. Iya benar. Sorry. Tapi nggak cuma banyak loh lagu slang yang lain kalau misalnya mau dikulik. Tapi itu yang lain nggak viral. Itu yang viral tiba-tiba. Apa karena video klipnya yang kayak gitu? Ya bisa jadi, tapi kan itu salah satu unsur-unsur marketing kan ya. Sama juga di John Mayer lagi. Jadi Iya. John Mayer juga ada satu lagu yang Daughter waktu itu. Itu salah satu lagu yang dia nggak expect itu yang bakal naik. Malah Tahu itu yang naik. Kayak ya inilah cemen apa tentang cengeng lah gitu, nggak bakal naik. Malah lagu itu yang naik di albumnya dia yang bikin. Apa mungkin karena pada saat itu semua pada bercengeng ria kali ya? Maksudnya pada saat itu dunia itu lagi ditutupi bintang melankoli. Apa gitu? Di saat itu tahun itu Jason Mraz lagi hit. Harusnya kan lagu tapi dia masuknya dengan Daughter itu kan nggak ketebak sebenarnya. Jadi banyak yang bilang apa kamu nggak berpikiran bahwa itu adalah strategi di mana menjadi salah satu yang outstanding karena berbeda dengan yang lain. Dengan yang lain. Tapi kan kita nggak tahu. Kan banyak juga yang beda saat itu. Kok itu yang naik gitu kan? Gitu kan. Jadi satu album itu kan banyak banget. Dia ada yang ngebeat, ada yang dan lain yang naik yang dia nggak suka lagunya malah. Ya, slow. Gitu basicnya sih. Jadi tadi aku bilang balik lagi kalau kuliah musik itu tidak menjamin bisa bikin karya yang bisa diterima masyarakat karena mungkin terlalu jago sampai nggak relate. Tapi ada juga orang jago yang bisa bikin ini tuh relate gitu. Kayak kemarin contoh kasusnya di Modulus. Itu kan kemarin yang terakhir ini mau rilis ya, jadi sekalian promo Modulus juga ya nggak apa-apa ya. Nada Asmara kan di remake Nada dan Asmara. Itu yang aransemen Ronald Stephan. Ronald Stephan. Itu pas aku denger, wih jago banget ini, jago banget tapi enak. Itu sama aja kayak hitmaker sekarang kayak misalnya Mas Ahmad Dhani atau Kak Pika juga. Dia kayak bisa bikin, dia udah dapat magic ya gitu karena banyak orang luar juga kayak misalnya vokalis One Republic bilang nulis lagu itu ilham dari Tuhan. Benar nggak? Benar. Karena kan nada cuman sekian aja cuma 7. Nada cuma 7, itu juga diulang-ulang doang kan. Tapi kok bisa dibikin segitu banyak lagu dari cuma 7 nada? Kalau misalnya ngotak-ngatik gini doang kan bisa aja. Pilih cap cip cup dari mi ke re terus ke sol gitu. Bisa kalau aja. secara Kan? matematika Bisa. 1, 2, Iya kan? 1, 3, 1 bikin lagu. gitu. Tapi kan nyatanya kayak gitu. Orang dapat feelingnya tiba-tiba dapat inspirasi di otaknya ada nada, terus tiba-tiba dituangkan jadi lagu. Mungkin nggak ngerti teori, mungkin nggak ngerti apa, lagunya ngehits. Gitu, jadi gak ada yang bisa ditebak. Berarti benar juga ya orang bilang apa universe. Iya.
Iya benar. 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 lagi on your side Iya gitu. betul. Tapi ada juga waktu itu aku sempet bikin kayak salah satu pemikiran aku yang agak liar ya, mungkin karena seniman juga. Tapi waktu itu ada aku kayak kepikiran, oh berarti sebagai seniman kalau mau buat karya yang bagus harus mental illness ya? Hah? Karena rata-rata sesuatu yang Mental illness? iya illness. Nggak tahu ini menurut pikiran aku aja ya. Oke. Sebelum saya bantah ya. Iya, benar. Maksudnya kayak Beethoven saat itu, contoh Beethoven klasik ya. Iya kan, dia kan sampai menderita kan, sampai mati gitu, makanya bisa bikin karya yang segitunya gitu. Dan tapi saat itu kan masih belum, orang masih apa sih nih gitu kan. Iya betul. Tapi kan endingnya ternyata dari kesedihan dia yang seumur hidup itu jadi legend karyanya kan. Dan itu juga banyak di hal, nggak usah jauh-jauh deh yang zaman sekarang, Bernadia. Betul. Dia merasa disakiti. Dan itu bukan mental illness yang kayak aneh-aneh ya, tapi maksudnya mental illness-nya dalam hal kayak kesedihan, depresi, itu kan mental illness juga gitu. Tapi aku sampai berpikir, apakah mau buat karya yang bagus ini harus mental illness? Makanya harga karya tuh mahal. Pelukis juga sama kan? Sama. Jadi kayak kenapa misalnya kayak Ya enggak dong, kalau enggak mental illness dan nanti orang bilang sakit jiwa semua. Bukan maksudnya ya itu kan dalam hal yang ini ya Umum, lebih ini umum ya. Kalau saya Maksudnya ngomong gede. pasti umum. Iya maksudnya kayak depresi itu kan juga termasuk kesedihan, itu kan termasuk salah satu kayak jiwa kita kan terganggu sebenarnya. Oh iya. Iya betul, kan gitu. betul. Maksudnya kayak aku sampai kepikiran, apakah kayak musisi atau seniman tuh harus mental illness ya biar karya bagus. Makanya lagu itu hak intelektualnya tuh mestinya dijaga banget. Karena misalnya ada orang yang dulu sedih sekarang bahagia, karyanya nggak sebagus yang dulu. Dan itu ada research-nya waktu itu di penulis buku, cuman aku lupa siapa. Jadi dia mental illness, akhirnya ternyata diobatin sama psikiater ya. Jadi dia ternyata nggak boleh diary, nggak boleh makan susu kayak keju dan lain-lain. Nah setelah dia nggak makan diary ini, bagus, dia mentalnya bagus. Nah tapi di situ karyanya jadi banyak fans-fansnya nggak suka. Jadi kayak aku kepikiran, apakah psychic juga ya? Iya. Jadi aneh gitu. Aku juga maksudnya kayak ya itulah tadi aku bilang, ini semesta sih bergerak kalau dalam musik tuh. Sama mungkin kayak pelukis juga, kenapa lukisnya bisa sampai 3 miliar, 30 miliar. Iya, karena itu kan taste ya, orang berbicara gitu. taste. Kita nggak tahu di saat itu dia pas ngelukis itu perasaan dia kayak gimana kan. Gitu, atau mungkin lagi dikejar debt collector. Ya gitu kan. Rada-rada nyindir. Ya gitulah. Ya gitu sih. Jadi sebenarnya ini lucu ya, seru ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang nih, kalau kita kan kalau membuat karya, kepengennya targetnya viral lah, atau meledak lah gitu ya. Kalau misalnya gitu, ada juga kan yang musisinya bagus segala macam, tapi nggak pernah punya karya yang meledak. Iya. Itu gimana ya? Dia nggak merasa frustrasi, jadi tetap aja bikin terus. Jadi lama-lama kayak kalau kita orang biasa tuh boring gitu. Iya, ada beberapa kayak gitu ya. Iya kan, ada yang seperti itu. Itu karena memang akhirnya ya udah nggak apa-apa lah. Tapi juga karyanya nggak laku. Ya sebenarnya. Itu secara kamu pasti bisa jawab karena kan kamu bisa secara teori dan secara kehidupan nyata. Ya, kita balik lagi. Lagunya ini kira-kira dia bikin ini untuk apa dulu? Apakah untuk dia industri? Berarti kalau industri kan takarannya nggak boleh seberapa ribet, nggak boleh seberapa, dan genre apa yang lagi in saat itu. Contoh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita gabungkan dengan hal yang di luar musik, nggak semua orang jadi bos. Nggak semua orang jadi bos. Dan nggak semua orang bisa jadi bos gitu ya. Iya.
Jadi walaupun dia berusaha untuk naik kelas nggak naik juga, Iya, betul, tetap aja betul. dia karyawan tetap. Iya betul, maksudnya kayak ya kita go with the flow aja. Maksudnya kalau memang kita cinta itu sama musik, jalanin aja nggak usah pikirin macem-macem. Kalau memang harus kerja buat bisa ngidupin musiknya, kerja buat ngidupin musik. Maksudnya kerja yang lain ya. Maksudnya kalau misalnya kerja bukan musik ya. Iya, bisa kalau misalnya musiknya belum bisa menghidupi, kerja di luar musik ya kerja. Kayak yang penting bisa menghidupi musiknya. Bisa buat beli peralatan, musik. Jadi, kan nggak murah. Studio ini aja kan. Ini di luar mahal, lebih mahal lagi. Ininya peralatannya kan. Ya kayak itu kan, itu konsekuensi dalam hal bisnis ya. Betul. At the end of the day kita mau taruh posisi di mana? Betul. Karena kalau kita di posisi yang red ocean, ya, itu betul. ya banyak sekali kompetitornya yang susah. Tapi kalau akhirnya kita bilang kita mesti create dan membuat di sesuatu di blue ocean walaupun masih 1-2 awal-awalnya orang ini ngapain sih ya gitu ya. Betul. Tapi at the end of the day ini dalam hal bisnis ya. At the end of the day orang akan lihat dia memberikan apa sih segmen yang berbeda. Betul, value yang berbeda. Value yang berbeda kepada orang-orang yang bukannya berbeda, memberi kesempatan untuk naik kelas lah. Siapa tahu yang di Red Ocean ini juga sebenarnya udah jemu, kepengen sesuatu yang lebih, sesuatu yang baru, betul. Sesuatu yang baru, tapi dari segi fasilitas, equipment apa nggak ada yang menyediakan, ya why not gitu. Betul. Itu kembali lagi kita punya apa ya? Boleh dibilang business segment lah waktu kita create ini, karena di sekitar sini banyak sekali studio. Oh iya, tapi kan unique selling point-nya apa? Ya kan gitu, itu yang paling penting gitu. Nah kamu kalau sebagai misalnya gini, kalau advice aja, advice terakhir, kalau ada, bukannya kalau ada pasti banyak, mau totalitas di musik, apakah harus mengambil sekolah musik atau ini bisa juga otodidak? Lebih baik tricky ya, lebih baik mana, gitu, agak tricky ya. Supaya orang kalau nonton ini, orang musik tuh bisa iya benar juga ya, berpikir bahwa ini menjadi satu inspirasi dan informasi yang mereka bilang, kita tadi awal kan bilang jangan takut untuk bermusik, setuju. Sebenarnya gini, kalau memang udah secinta itu sama musik, ambillah musik, karena musik itu bukan cuma yang di depan panggung doang. Kita itu juga orang di belakang panggung ada, maksudnya dari nggak cuma belakang panggungnya, bisa jadi dosen musik juga, bisa jadi guru musik, bisa jadi mungkin kayak aku misalnya produksi musik atau mixing mastering engineer, karena aku cinta banget sama mixing mastering sekarang ini, dan aku nggak tahu itu kalau aku nggak ambil sekolah musik saat itu, aku nggak bakal tahu aku punya talent di mixing mastering gitu sampai saat ini gitu. Jadi kalau memang udah secinta itu dan seyakin itu sama musik, ambillah musik. Tapi saya ingat satu, decision dari kalian itu harus kalian bisa tanggung jawab sendiri. Jangan nyalain orang lain. Jadi tetap juga basic itu harus ada. Ya, basic harus ada. Diusahakan kalau bisa ada background sekolah musiknya, karena itu akan membuka wawasan lebih besar, membuka jejaring, koneksi gitu kan. Tapi sebenarnya inti dari semua itu cuma satu aja, kita mesti berkomitmen dengan apa yang kita. Betul. Ya? Betul. Iya, betul. Dan harus konsisten, kalau misalnya itu jatuh, bangun lagi. Iya, ngapain kalau kayak gitu? Aduh, ya banyak sih orang kayak gitu ya. Banyak di musik, banget. Terutama di musik lah, sesuatu dunia kreatif itu kalau kita nggak ada mental kuat, menjadi mental Iya. Tapi jadi bisa bikin lagu bagus loh.